Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Apakah sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semua siap? Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak hadir? Ada satu orang. Iya Bu, tadi dia Bu. Oh dia. Dia Sari. Kenapa dia tidak hadir? Iya Bu, di grup WhatsApp kelas sakit. Oke, minggu lalu kita sudah belajar mengenai, ada yang tahu? Perubahan zat. Oke, siapa yang tahu perubahan zat? Ada yang tahu? Oke, ada zat di belakang. Ada 6 itu. Oke, nah ada 6 perubahan wujud zat. Apa aja? Ayo 6 itu. Oke, Fika. Sama menguap. Apa lagi ya? Membeku sama mencair, Bu. Membeku sama mencair. Apa lagi? Menyusui. Terakhir, mengembun. Oleh Bapak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan definisi perubahan fisika dan kimia. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia, dan peserta didik dapat menyebutkan contoh perubahan fisika dan kimia di kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian lihat ada video mengenai budaya Bajamba ya. Semoga sobat semua dalam keadaan baik. Terus dukung channel kami. Sementara di Minangkabau kita Datuk melanjutkan. Dia berkata, Bajamba ini sudah ada sejak dahulu. Nah, tadi kita telah mempelajari apa tadi budaya dari Minangkabau. Apa itu Bajamba? Nah, pada tradisi Bajamba tadi kita disajikan banyak sekali variasi menu, ya kan, terutama yang kalau dari Padang itu sebenarnya yang bersantan. Nah, pada tradisi Bajamba tadi di Minangkabau itu disediakan banyak sekali variasi menu. Nah, itu kebanyakan berasal dari santan. Nah, misalnya nih kita ada lauk yang bersantan apa? Ayo. Gulai. Kalau kita sering kita aduk, makanan tersebut akan menjadi basi. Nah, ketika makanan basi, adakah perubahan? Ada Bu. Apa? Perubahan rasa. Baunya. Apalagi? Ada perubahan warnanya. Jadi dari situ kita dapat memotivasi mengenai manfaat belajar perubahan fisika dan kimia di kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah isu mengenai makanan basi. Tolong disimak ya.
Tiga. Nah, berdasarkan isi di atas, pertanyaan apa yang akan kalian lakukan mengenai isu di sini? Buku. Coba, Devi. Ini buat dari video itu penasaran apa jadi kenapa santri tersebut itu mengatakan itu makanan basi. Boleh. Jadi, menurut Devi, bagaimana si santri ini membuktikan kalau makanan tersebut basi. Selain itu, ada lagi ya, menanya Bu, kenapa makanan itu bisa basi? Apa penyebabnya? Oke, boleh. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi, Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok A dan kelompok B. ya sudah. Di sini Ibu akan membacakan prosedur pembacanya. Bu, ibu kali bu orang ibu. Bisa tenang. Ya Bu, maaf. Tolong perhatikan. Dan itu pertama yaitu kalian harus menulis nama kelompok terlebih dahulu, nama kelompoknya ya. Kemudian selanjutnya bacalah LKPD secara urut. Kemudian lakukan seluruh petunjuk dan jawablah setiap pertanyaan pada kolom dan tabel yang telah ditentukan. Nanti yang nggak paham atau yang belum paham boleh ditanyakan. Silakan mengerjakan. Ya bu. Bu berarti ini dicatat kamu ya. Ini nasi ya. Terus ini Kalian menjawab itu menjawab pertanyaan hasil KPT. Kalian harus menonton video pembelajaran yang diberikan. ibu mau tanya Bu ya. Ini kan batang pohon. Nah, ini kayu kan terus dikunci ya. Oh jadi perubahannya. Ya. Apa di situ terjadi perubahan? Oh jadi kita nentuin ya bu ini perubahan apa perubahannya. Ya, ini ada nasi nih, dia termasuk perubahan fisika atau kimia. Kemudian kalau misalnya dia termasuk perubahan fisika, sebutkan ciri-cirinya apa. Dia kan dari beras, kemudian diolah menjadi nasi. Jadi ini untuk penunjangnya. Nah, kalian kerjainnya lihat ini. Kasih seperti tadi jawabnya dari sini ya Bu ya. Tinggallah manakah yang mengalami perubahan fisika. Iya, ini jawabannya sini nih. Ini. Tiga. Berarti kayu. Ini jawaban pertanyaan ini. Waktunya udah habis, sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Baik Bu. Untuk kelompok tipe A, silakan dijelaskan. Majunya satu-satu Semuanya boleh.
Buah asi, buah kedondong. Cakep. Sebelum presentasi, senyum dulu dong. Oke, baik. Nah, karena teman-teman sudah bahagia, kami akan presentasi yang mana akan dipresentasikan oleh Meta. Kita silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta akan mempresentasikan kelompok kami. Yang pertama, bagaimana besi bisa berkarat. Menurut kelompok kami itu karena air hujan. Kemudian yang kedua, identifikasi perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada terjadi di karat. Perubahan warna, perubahan dan perubahan bentuk. Kemudian sebutkan ciri-ciri perubahan yang dialami. Pertama dulu untuk Baik, jadi ada sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan untuk kelompok selanjutnya, kelompok B, untuk mempresentasikan hasil yang telah didapatkan. Silakan kepada kelompok B untuk mempresentasikan hasilnya. Baiklah, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Bu Desita. Dalam Bu Desita dipersilakan. Terima kasih. Di sini kami akan mengidentifikasi masalah yang ada di LPPD. Yang pertama yaitu gambar berat dengan perubahan kimia karena ada zat baru yang terbentuk dan aroma yang baru dan juga terjadi endapan. Terus di sampingnya ada gambar kayu yang dimodifikasi menjadi putih. Ini disebut perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru dan bisa kembali ke bentuk semula. Sumbernya kami dapatkan dari video yang dibagikan oleh Ibu Putri. Selanjutnya, ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Kalau perubahan fisika yaitu tidak terbentuk zat baru dan bisa kembali ke bentuk semula, dan perubahan kimia adanya perubahan rasa, bau dan juga terjadi endapan. Terima kasih, kami ucapkan sekian presentasi kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Itu terima kasih untuk kelompok B. Tentunya tangannya dulu dong. Baiklah, di sini Ibu akan memberi video berupa perubahan fisika dan kimia. Tolong perhatikan. Perubahan fisika yang kedua yaitu memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula atau disebut juga reversible. Contohnya adalah perubahan bentuk zat yang sudah kita pelajari ini. Nah, tadi kan kita menganalisis isu mengenai makanan gas ini tadi kan. Tadi ditanyakan ciri-ciri pada makanan basi tersebut, kenapa satu tersebut bisa mengatakan kalau makanan itu basi tadi. Nah, melalui tadi model yang tadi, jadi ciri-ciri yang menyatakan makanan itu basi apa aja? Bu, itu tadi Bu ada bau yang berubah, Bu. Ada bau yang berubah rasa. Nah, kemudian itu tadi terjadi perubahan apa tidak? Ya, dia termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Kimia. Karena mengalami perubahan bau, kemudian rasanya. Nah, setelah mempelajari
yang menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, oke betul. Nah, siapa yang mau mengulangi jawaban dari Meta atau mempunyai pendapat sendiri? Pak, oke silakan. Sama kita Bu, kalau perubahan fisika itu perubahan yang nggak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia perubahan yang menghasilkan zat baru. Oke. Kalau sekarang nih di sekeliling kita, mana yang termasuk sebutkan satu aja contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Kursi dan meja Bu. Oke, kursi dan meja termasuk perubahan fisika atau kimia? Fisika Bu. Karena tidak masukkan zat baru, dia tetap zat kayu Bu. oke. Betul. Kemudian kalau perubahan kimianya apa? Bu, lonteng itu Bu. Kenapa lontengnya? Itu kan udah mulai berubah Bu. Yang pertama kan baru, habis itu udah mulai gelap dia Bu. Ya, boleh. Dia itu termasuk perubahan Kimia. kimia. Nah, berhubung Anda semua udah mengerti apa itu perubahan kimia, sekarang Ibu akan memberikan sticky note untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Ini apa Bu? Ya, ditulis nama Bu. Ya, ditulis nama, kemudian Aku apa ditulis maksudnya Bu? ditulis nama, kemudian jawab bagaimana perasaan kalian hari ini ketika belajar perubahan fisika dan kimia. Jadi perasaan kami hari ini kamu. Ya. Kemudian yang kedua, Bu, tadi kami hebat ya. ya, perasaan kalian ketika belajar perubahan fisika dan kimia. Kemudian yang Kami belum Bu. kemudian yang kedua, bahan kemudian yang pertanyaan kedua yaitu saran untuk pembelajaran untuk Ibu untuk pembelajaran selanjutnya. Sudah? Sudah Bu? Sudah? Silakan ditempel di depan. Oh, bebas bukan? Ya. Bu, dia sebagai ini. Oh, ini lagi nih. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu kerapatan zat diharapkan kalian membaca terlebih dahulu sebelum pertemuan besok kita laksanakan. Baik Bu. Oke, baiklah. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kerapatan zat. Ibu harap sebelum besok masuk ke kerapatan zat kalian telah membaca terlebih dahulu tentang materi kerapatan zat. Baik Bu. Baik Bu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.